biar kami yang memutuskan. Itu saja. Kita lempar saja si Jumena ke dalam jurang. Bagaimana? Ayo. Bangsat inilah yang telah membakar rumah-rumah penduduk selama ini. Dia harus dihukum sesuai perbuatannya. Dia memang pantas mati, Pak Lurah. Tidak. Dia berhak untuk hidup, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami juga berhak untuk menghukumnya, Pak Lurah. Tidak, akulah yang paling berhak membunuh si Jumena. Karena dia telah membakar rumahku. Kalian jangan main hakim sendiri. Kita bawa Jumena pada pihak yang berwajib. Kami tidak setuju kalau si bangsat ini dibawa ke pihak yang berwajib. Dan kami juga semua sudah tahu kalau si Jumena ini kurang waras dan bodoh. Tapi dia pantas mati, Pak Lurah. Tunggu dulu. Hei, tunggu. Kalau kau berani menghukum atau membunuhku, maka 2 mustika siluman buaya putih yang Sang-Hyang Tikoro jangan harap akan jatuh ke tanganmu. Bisa, Pak Lurah. Dia harus mati di tangan kami, Pak Lurah. Kita serahkan dia pada pihak yang berwajib. Kita tanyakan siapa yang menyuruh dia melakukan pembakaran rumah selama ini. Urusan ini biar kami yang memutuskan. Itu saja. Kita lempar saja si Jumena ke dalam jurang. Bagaimana? Ayo. Apa dosa kami, Pak Lurah? Puas, saudara-saudara. Meskipun kita tidak membakarnya, bisa dipastikan Jumena sudah mati di jurang Kali Citarum. Mati. Kalau begitu, sekarang kita pulang ke tempat masing-masing. Ayo. Kamu tuh ngomong asal aja. Mana? Benar, kalau nggak tahu sih daerahnya sendiri. Tunggu dong. Capek saya. Aduh, jalannya pelan-pelan ya. Aluran mau dituntun. Kamu lagi ngeledek. Ayo. Di mana? Sana, Pak Lurah. Jangan dibawa demi Sang-Hyang Tikoro, Pak Lurah. Benar, Pak Lurah. Buktinya, Jumena tidak kita temukan, Pak Lurah. Kalian sudah mengada-ngada. Belum juga ada setengah jam si Jumena dilempar ke Kali Citarum ini.
buktinya udah jelas Pak Lurah. Si Jumena tuh nggak ada. Ya pokoknya harus kita temukan. Andai kata saja si Jumena itu tidak kita seret dan kita buang ke Kali Citarum, barangkali Pak Lurah Hamidi itu akan membawa si Jumena ke kantor polisi. Kalau sampai si Jumena ditangani polisi dan dia menceritakan semua rahasia kita ini, maka kita semua dan Juragan Ejek pasti akan ketahuan. Habislah kita semua kan, akan dikeroyok orang-orang kampung kan. Untungnya kita tetap tenang mengatasi Jumena. Dan urusan ini sudah beres. Jumena. Jumena. Hak! Sudah tidak bisa lagi buka mulut. Dan yang terpenting, daftar nama surat kirim tanah orang desa sudah ada di tangan kita. Hadirlah Sri Ratu. Iya, aku memanggilmu. Kisanca, Salam Sri Ratu. Saya sengaja datang ingin menemui Sri Ratu. bagaimana keadaan anak muda itu, Kisanca? Dia akan segera sembuh, Sri Ratu. Bagus. Itulah yang saya harapkan, Sri Ratu. Karena dia membutuhkan 2 mustika siluman buaya putih yang Sangyang Kikoro Sungai Citarum. Kalau dia bisa memberikan kepuasan padaku, dan dia memang masih jejaka, maka akan kuberikan 2 mustika itu, Kisanca. Sri Ratu, saya berani menjamin bahwa dia masih perjaka ting-ting dan polos jiwa. Baiklah. Kasih tahu dia, Kisanca, bahwa dia besok harus bisa memberikan kepuasan padaku. Akan saya sampaikan, Sri Ratu. Apa itu? Oh, ini Juragan. Daftar surat-surat kirim warga Ciranjang. Yang tanahnya akan kita bebaskan, Juragan. Bagus. Berarti kalian bisa menghilangkan jejak dari Lurah Hamidi dan warga desa sini. Ya. Tapi Juragan, saya minta sama Juragan, selama 1 bulan atau 2 bulan ini, kita tidak lagi mendesak orang-orang Ciranjang untuk menjual tanah dan rumahnya. Bagaimana? Saya mengerti. Tapi saya harus bilang apa dengan makelar-makelar tanah dari Jakarta itu? Dan sementara waduk desa Cirata harus segera dibangun. Dan warga desa harus segera meninggalkan tanah dan rumahnya. Kita naikkan saja harga jual mereka. Itu tidak mungkin. Harga itu sudah sesuai dengan yang kita atur. Dibandingkan dengan penggantian harga tanah orang-orang di Purwakarta saat mendirikan waduk Jatiluhur. Sekarang begini, Juragan. Ini demi keamanan kita semua. Saya setuju dengan pendapat si Arga. Bahwa dalam tempo sebulan atau 2 bulan ini, kita tidak usah mendesak warga Ciranjang. Bahkan Lurah Hamidi pun jangan kita sentuh dulu, Juragan. Kita biarkan keadaan ini menjadi dingin dulu. Dan terus, dengan makelar-makelar tanah dari Jakarta bagaimana? Kasih tahu saja, Juragan, apa yang sudah terjadi. Itu sangat berbahaya. Kejadian malam ini, sebaiknya cuma kita berempat yang tahu. Para makelar tanah yang Jakarta atau bahkan istri Juragan sekalipun, dia belum tahu. Istri saya tidak akan tahu, karena dia ada di Jakarta. Pokoknya masalah tanah biar aku yang urus. Kalian bekerja seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Besok, saya akan ke Jakarta, bertemu dengan makelar-makelar tanah itu. Mengerti? Astagfirullah. Buatan siapa ini? Ya Allah.
warga desa berbagi tanah semuanya hilang. Mau baik? Semua baik saja. Mang Epot dan penduduk lainnya merasa puas setelah membunuh Jumena. Sekalipun rumah Mang Epot sebagian terbakar. Jadi berapa lama juragan pergi ke Jakarta? Oh Nggak lama. Ya urusan dengan mengelar tanah biasanya makan waktu beberapa hari. Oh iya. Kalian jaga rumah ya. Oke. Kami akan menjaganya, juragan. Saha atuh Pak yang mencuri surat kirik-kirik itu? Gimana saya tahu? Ada hilang, Pak. Waduh, semuanya hilang, Pak. Berarti sebentar lagi kita akan jadi orang kaya. Ternyata jadi orang kaya itu mudah. Oke. Nyeri cangkeng, Ini dari mana ya? Tempat apa ini? Banyak kali lawar, Aki teh, siapa? Aku Kisanca. Kau berada di tempatku. Goa Sang Yang di Koro Citaro. Aku menemukan kau dalam keadaan pingsan di tepi sungai Citaro. Untung kau mempunyai daya tahan tubuh yang sangat luar biasa sekali. Jumena, orang-orang kampung itulah yang membuat dirimu menjadi cacat. Bukan, Aki. Bukan orang-orang kampung. Tapi itu